ada sebuah pernyataan yang menarik dari Mahathir Muhammad. Kondisi umat Islam kayak gini adalah salah ustadz-ustadznya. Karena ustadz-ustadznya cuma ngajarin tenang, peace, tenang, tanpa mengajarkan bahwa untuk kondisi di peaceful itu kita perlu ngelewatin perjalanan yang panjang. Boleh in action, boleh minder, pergulatan batin, tapi terus keluar lagi. Peace itu kan kalau saya sering sampaikan adalah keinginan kita dengan keinginan Allah itu udah nyatu. Masya Allah. Kalau di dalam kejadian yang normal-normal aja, hubungan sama pasangan lagi baik, si bosnya juga lagi oke banget, kerjaan lagi nggak banyak-banyak banget, deadline lagi masih agak-agak jauh, target terpenuhi, ngerespon gampang. Tapi kalau deadline udah deket, kerjaan numpuk, target masih banyak banget, di rumah juga kayaknya komunikasi sama istri lagi mentok, sama anak-anak juga kayaknya kok lagi gimana-gimana gitu, itu ngerespon jadi butuh seni. Nah, padahal yang penting itu cara kita ngerespon ya. Kita kan lihat respon itu bagian outer kita ya, bagian kita keluar. Iya. Padahal enggak. Respons itu sebelum kita menunjukkan tindakan. Sebelum tindakan itu ada respon yang nggak kelihatan, pikiran dan perasaan. That's inner game. Dan itu luas banget. Dan bahagia banget saya ketemu sama Mas Sony sekarang. Kebayang nggak orang yang punya potensi banyak tapi minder? Pernah ngeliat yang kayak gitu nggak guys? Orang punya potensi banyak tapi minderan. Hasilnya apa? Nah, kemana-mana. Ketika kita ketemu sama peluang, terus kita sama peluangnya aja kita minder. Ngeberesin minder itulah yang kemudian kita sebut dengan inner game. Dan itu tuh sisipan dari Allah, titipan dari Allah, supaya kita tuh benar-benar jadi manusia. Yang ngerasain hal-hal yang nggak semuanya harus enak guys. Yang nggak enak juga ternyata membesarkan kita kalau kita tahu petanya. Kalau kita tahu petanya. Inner game. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman sekalian, welcome back. Selamat datang kembali di seri video podcast Inner Game. Satu tema besar yang membahas tentang bagaimana nih kita menata pikiran, ngasah kolbu, ngolah perasaan untuk jadi hamba yang lebih produktif, lebih bahagia, lebih damai, dan terus jadi lebih baik dari hari ke hari. Dan seperti biasa dalam setiap seri video podcast ini kita menghadirkan tokoh inspiratif, guru kehidupan, ya, inspirator yang mudah-mudahan dari obrolan ringan ini tapi padat gizi kita banyak dapat motivasi, hikmah dan inspirasi. Dengan siapa kita akan ngobrol kali ini? Masya Allah, ini sebuah kebahagiaan di tengah kesibukan beliau. Saya diterima di markasnya beliau, duduk di kursi kebesarannya beliau. Beliau adalah seorang trainer, senior trainer yang sudah melatih banyak sekali corporate, ya. Dan salah satu guru saya, mentor saya juga. Saya banyak banget belajar dari beliau. Dan sebagian sudah mengenal beliau, saya yakin. Seorang high class response designer. Dengan siapa kita ngobrol? Dengan Kang Hari Firmansyah. Assalamualaikum. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ini thank you banget udah diundang ke podcastnya yang Masya Allah. Saya yang terima kasih Kang Hari sudah diterima nih. Masya Allah. Insya Allah. Jadi memang konsepnya kita nih Kang, podcast on the road ya. Jadi kalau secara adab itu harus datang ke tempat yang mau kita ambil ilmunya. Wow. Kita yang datangin narasumbernya. Wow, makasih banget dan happy banget HCR markasnya sekarang didatengin sama coach yang luar biasa banget, Coach Sony. Makasih sama timnya udah ngebawain keberkahan, mudah-mudahan Allah ridho. Amin ya Allah. Gitu. Kang, yes, kita ngobrol ya. Siap. Mungkin sapa dulu Kang Hari sama teman-teman nih. Kang Hari sekarang sibuknya apa? Apa sekarang yang jadi fokus aktivitasnya Kang Hari? Masya Allah. Iya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya yang ada di Inner Games Podcast, happy banget bisa ketemu sama Anda semuanya. Penuh syukur banget dihampiri oleh seorang life coach yang amazing. Guru saya juga, kalau beliau bilang saya banyak belajar, saya yang banyak belajar sama beliau, Coach Sony. Dan hari ini tuh saya lagi sibuk apaan? Lagi nge-training aja. Lagi training dari satu corporate ke corporate yang lain. Sometimes komunitas kita trainingkan. Kemudian lagi juga sekarang punya mainan baru. Apa tuh? Ada lahan yang ingin kita tanami dengan
permaculture ya. Tadi kita ngobrol ya. Benar. Jadi ada satu lahan yang ingin kita tanami dengan cara-cara pertanian tradisional. Itu panjang kali, lebar kali, tinggi lagi tuh kalau kita obrolin. So lagi berusaha banyak waktu untuk keluarga. Setelah menyadari selama ini gue kemana aja ya? Kok dari satu corporate ke corporate lain anak saya kebagian nggak ya untuk saya didik gitu? Karena kalau ngasih petuah sama anak mah banyak. Tapi barangkali ngasih training sama anak nggak sebanyak ngasih petuah sama anak. Bentar Kang, menarik tuh. Itu masih perkenalan itu. Kalau ngasih petuah, udah sering kayaknya ya. Iya. Dan memang Masya Allah ya, Kang, hari ini banyak banget yang wasilah beliau, teman-teman orang tuh berubah hidupnya. Tapi memang itu kadang-kadang jadi renungan kita ya Kang sebagai seorang trainer. Kita sering ngomong di luar, tapi kita lupa sama yang di dalam. Keluarga, orang terdekat. Sibuk ngasih pencerahan ke sana kemari, tapi lupa sama yang orang-orang dekat. Benar. Seringnya ngasih petuah, tapi nggak ngasih training. Yes. Bedanya di mana Kang? Oke. Jadi petuah itu kalau kita ngobrolin ke anak kita, sayang, jagain energinya supaya positif ya hari ini, itu petuah. Sayang, nanti kalau ini yang paling sederhana banget, nanti kalau misalkan saya ke Mariam nih di bawah 5 tahun nih kan, sayang nanti kalau habis main beberes lagi ya, beresin lagi ya, itu petuah. Oke. Tapi kalau misalkan training itu adalah ketika dia habis main, terus beresin ya. Ketika dia nggak beresin, kemudian kita akan tunggu dia untuk membereskan. Nggak selalu dibantuin terus-menerus. Karena relate banget nih Kang. Karena kalau kita ngebantuin terus-menerus, berarti kita cuma ngasih petuah tanpa ngasih pelatihan sama dia. Nggak ngasih latihan untuk kemudian ngeberesin lagi. Kita kan udah sering banget tuh coach ngedengar buanglah sampah pada tempatnya. Tapi kalau ngelewat ke Citarum aja, aduh itu sampah gimana ngeberesinnya? Abis Car Free Day, sampahnya di mana-mana. Kemarin PRFM kalau di Bandung ada PRFM ngeliatin di Gor Saparua itu sampahnya berserakan banget. Padahal saya kemarin ke sana tempat sampahnya itu di mana-mana ada. Nggak di setiap pojok. Tapi kita kalau mau gerak dan olahraga kan untuk gerak. Lah kenapa lu habis buang sampah terus habis makan sampahnya dibuang gitu aja malas gerak? Karena kita udah kebanyakan petuah. Yang perlu kita latihkan apaan? Yang perlu kita tambahkan apaan? Petuah itu bagus ya. Petuah itu adalah jalur masuk untuk kemudian kita jadi melatihkan itu. Di Jepang katanya anak yang udah bisa nge-grab sesuatu, dia udah bisa pegang sesuatu, dia udah bisa jalan, ngebuang popoknya sendiri. Usia masih dipopokin berarti 2 tahun udah dilatih untuk buang popoknya sendiri. Artinya apa? Udah bisa jalan, udah bisa nge-grab something, popoknya juga nggak kotor-kotor amat, tapi dia udah bisa buang sendiri. Itu latihan. Di Jepang, ini mah bukan katanya, kita lihat gimana mereka habis sopan santun kalau habis dikasih jalan sama mobil terus dia ngebungkuk seperti itu. Bukan lagi petuah, hormati yang lebih tua ya. Salam ya ke yang lebih tua ya kalau lagi jalan. Enggak, itu mah petuah. Kalau di Jepang enggak, emang disuruh ngebungkuk. Berdiri lagi baru mobilnya jalan. Itu udah latihan. Kita dibilang disiplin lah, hiduplah dengan disiplin. Petuahnya nggak kurang-kurang dari waktu kita habis ngerti di SD kelas berapa sampai sekarang. Tapi lihat kalau misalkan busway lagi kosong, udah pakai portal, udah dijagain polisi. Kalau lagi kosong mah diserobot aja. Kenapa? Karena petuahnya tidak ditindaklanjuti dengan latihan. Nah sekarang lagi menikmati banget bisa pulang ke rumah. Masya Allah. Kalau agak lama itu bisa check and recheck. Ini yang saya kasih sama anak-anak petuah apa latihan ya? Jangan-jangan ngelatih ke perusahaan tapi di rumah cuma petuah aja. Makanya jadi kering hubungannya. Kemudian kayaknya nggak kurang-kurang deh gue ngomong sama anak gue tapi kok nggak ada yang berubah. Mungkin baru petuah, belum latihan. Dalam itu Kang. Ceramah untuk kerjaan kita Kang ya. Masih training aja ngasih petuah aja. Itu. Padahal itu tugasnya trainer ya Kang semestinya ya. Tugasnya para trainers. Tugasnya para coach tadi Antum bilang. Benar banget. Untuk concern melatih bahkan cukupkan petuah, berikan latihan. Itu kan training ke anak sendiri. Bagus kan. Gimana? Cukupkan petuah, banyakkan latihan. Banyakin latihan. Banyakin latihannya gitu ya. Diperbanyak latihannya. Jadi petuah bagus. Balik lagi nih ya. Petuah itu bagus, tapi nggak cukup untuk berdiri sendiri mengubah sesuatu.
Orang itu perlu ngalamin experiential things supaya dia learning gitu. Dia perlu bereksperimen, dia perlu berpengalaman, berexperience, baru dia belajar sesuatu. Masya Allah. Gitu. Jadi kata kuncinya latihan. Latihan. Dan ngomong-ngomong latihan Kang Hari, salah satu yang sangat penting yang perlu kita latih itu kan batin ya Kang, ruang dalam diri. Kalau istilah ada olahraga, physical fitness ya, aktivitas fisik itu sering kita latih, tapi ada juga yang nggak kalah penting ngelatih jiwa, ngolah rasa. Itu yang disebut dengan inner game kalau di podcast ini. Dan Kang Hari juga sekarang nih belakangan saya perhatiin lagi seneng ngomongin tentang vibes ya, tentang the vibes. Itu menarik banget tuh Kang. Aduh itu panjang banget. Tangga-tangga kesadaran manusia, dan itu ternyata berdampak juga pada kebahagiaan dia, produktivitas dia, ya kan, cara dia bekerja. Exactly. Gimana kalau kita explore itu Kang? Ayo, let's go. Gimana? Kenapa ini penting? Kenapa antum tertarik untuk ngupas tema itu? Oke. Kan sepanjang karir training mungkin setengahnya dihabiskan untuk ngomongin high class response. Lantas saya punya seorang sahabat. Ini dulunya menti, tapi jadi mentor saya, Bubub namanya. Dia ngasih buku. Terus di buku itu ada map of consciousness, which is map of consciousness guys. Itu bukan ilmu baru, itu ilmu kuno banget. Pak Ari Ginanjar sering banget ngobrolin itu. Babe Jamil juga sering ngomongin itu. Tapi entah kenapa yang dibaca di buku itu tuh ngebuat saya tuh, oh Masya Allah. Inilah yang dibutuhkan untuk mempermudah orang-orang, kalau saya karyawan, untuk bisa ngeeksekusi respon di hadapan dinamika yang dia tidak sukai atau dia sukai. Mungkin gini Kang, secuplik dulu, high class response tuh tentang apa Kang? Sebelum kita ke situ nanti. Thank you. High class response itu teman-teman semuanya tentang seni ngerespons. Kalau di dalam kejadian yang normal-normal aja, hubungan sama pasangan lagi baik, si bosnya juga lagi oke banget, kerjaan lagi nggak banyak-banyak banget, deadline lagi masih agak-agak jauh, target terpenuhi, ngerespon gampang. Tapi kalau deadline udah deket, kerjaan numpuk, target masih banyak banget, di rumah juga kayaknya komunikasi sama istri lagi mentok, sama anak-anak juga kayaknya kok lagi gimana-gimana gitu, itu ngerespon jadi butuh seni. Nah, padahal yang penting itu cara kita ngerespon ya kan? Cara ngerespon, karena kejadian mah nggak bisa ada di tangan kita terus, di luar kendali kita, tapi ngerespon di dalam kendali kita. Nah, gimana ngerespon yang nggak asal ngerespon? Gimana ngerespon yang kemudian dengan sadar bahwa respon itu tuh nanti akan jadi akumulasi gitu, jadi kualitas kehidupan kita. Nah, itulah yang disebut dengan high class respon. Respon itu berpengaruh pada kualitas hidup kita. Respon itu sumber keberkahan yang kemudian bisa mengundang ridho Allah yang akan mengubah kehidupan kita. Masya Allah. Yang mengubah kehidupan kitanya nggak respon ya, yang mengubah kehidupan kitanya ridho Allah. Tapi dengan cara kita ngerespon itulah mudah-mudahan Allah jadi ridho sama kita. Gitu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nggak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum kita mengubah apa-apa yang ada dalam diri kita. Respon kita itu diantara kuncinya. Uniknya ngerespons itu sebelum kita kan lihat respon itu bagian outer kita ya, bagian kita keluar. Padahal enggak. Respons itu sebelum kita menunjukkan tindakan. Sebelum tindakan itu ada respon yang nggak kelihatan, pikiran dan perasaan. That's inner game. Dan itu luas banget. Dan bahagia banget saya ketemu sama Mas Sony sekarang. Masya Allah. Ngomongnya Coach Sony kadang-kadang, Mas Sony kadang-kadang. Jadi itu teman-teman ya, high class response. Jadi keren banget memang. Ini salah satu ilmu yang paling penting dalam hidup Kang, bagaimana kita ngerespon sesuatu. Lalu apa hubungannya tadi Kang dengan map of consciousness? Dengan map of consciousness, teman-teman semuanya, misalkan nih di map of consciousness itu menceritakan kan ada level-level energi, yang level-level energi itu udah dikalibrasi oleh David R. Hawkins. Dan itu valid tuh kalibrasinya. Ada misalkan energi sedih, grief. Sedih itu, kenapa sih kita sedih? Sedih itu kalau kita lagi punya experience nggak sesuai dengan expectations. Kita lagi punya pengalaman nggak sesuai dengan kenyataan. Banyak nggak ngalamin kayak gitu? Banyak banget. Nah, Tuhan itu masih sedih sebagai apa dong? Cuma supaya kita ngerasain aja, iseng-iseng aja Tuhan ngasih sedih, atau jangan-jangan sedih itu sinyal positif. Sedih itu sinyal. Ternyata sedih itu normal untuk kita punya.
Dan itu adalah tanda. Tanda dari apa? Tanda dari harapan gak sesuai dengan kenyataan. Harapan yang mana yang gak sesuai dengan kenyataan dan kenapa? Dengan si map itu, saya jadi sadar, aku lagi sedih sekarang. Kenapa? Karena harapanku tadi tuh ngisi training sebetulnya bisa lebih smooth. Tapi tadi kayaknya ngisi training agak kurang smooth, jadi learning goals-nya nggak dapet. Ada kesedihan di situ. Ada kesedihan di situ. Nah, si map of consciousness itu, si level-level kesadaran itu bilang, kalau sedih terus, nantinya energi itu hanya akan menarik energi yang serupa, yang ngebuat kamu makin sedih, yang ngebuat hal-hal yang menyedihkan datang, orang-orang sedih pada datang. Gue mah nggak mau kayak gitu. Dada jadi sempit. Jadi kepikiran terus gitu ya. Kenapa sih tadi tuh harusnya begini, harusnya. Sedihnya diterima. Sedihnya di-accept. Apakah langsung jadi bahagia? Enggak. Seenggaknya jadi netral aja dulu. Teman-teman, di map itu juga ada tuh. Di map kesadaran itu juga ada. Nanti di bukunya Ustaz Sony juga ada. Ya kalau nggak bisa jadi langsung happy, netral aja dulu. Ya Allah, saya sedih. Saya tadi nggak begitu lancar ngerjain sesuatunya. Kalau di dalam terminologi saya, di dalam konteks saya nggak begitu lancar ngasih trainingnya. Tapi kemudian saya terima ini, saya ikhlas, saya ridho. Tadi itu saya gagalnya di sini. Gimana besok supaya jadi lebih baik? Saya perlu mempersiapkan jauh lebih baik. Saya perlu membaca biodata mereka, pesertanya jauh lebih detail. Kalau perlu ngebuka dulu gimana bio-nya di Instagram atau di media sosialnya. Kemudian perlu lebih banyak ngobrol sama PIC. Kan jadi enak tuh. Ternyata setelah punya map itu, peta kesadaran itu, kita jadi punya peta coach. Kita di mana nih gitu? Kita lagi ada di mana? Kita mau kemana supaya kita bisa mencapainya jauh lebih tepat, jauh lebih cepat, efisien dan efektif. Kita pakai jalur yang mana? Pun kalau nyasar kita bisa lihat lagi. Oh, petanya aku lagi ada di sini. Sekarang aku bisa U-turn, bisa lanjut dan lain sebagainya. Itu memudahkan banget. Masya Allah. Setiap level energi itu juga ada konsekuensinya ya Kang. Kalau kita terjebak di energi bawah tadi, akhirnya kita mager, inaction itu ya, malas gerak. Betul. Kalau misalkan kan ada yang mirip banget sama energi orang mati. Waduh, energi orang mati punya energi ya. Ya maksudnya low banget. Itu namanya shame. Shame itu bukan malu, bukan al-haya ya, bukan malu tapi minder. Merasa aku apa tuh gitu ya, gue bukan siapa-siapa, ketemu sama matahari aja kayaknya malu gitu ya. Gue tuh gini banget. Dan si minder itu jadi punya konsekuensi. Inaction. Kebayang nggak orang yang punya potensi banyak tapi minder? Pernah ngeliat yang kayak gitu nggak guys? Orang punya potensi banyak tapi minderan. Hasilnya apa? Nah kemana-mana. Nothing. Inaction. Uniknya Mas Son, kita ini minder in a certain way loh. Kadang-kadang kita ini minderan juga. Ketemu sama orang besar, melipir aja. Dibanding aku ngeredek gitu. Itu tuh minder. Dan minder itu ternyata energinya di bawah. Energinya menekan. We are not going anywhere. Kita nggak keluar kemana-mana ketika kita ketemu sama peluang. Terus kita sama peluangnya aja kita minder. Ngeberesin minder itulah yang kemudian kita sebut dengan inner game. Masya Allah. Gitu. Dan minder mah kita pasti punya. Netral. Orang juga punya minder. Kita bisa ngerasa minder, orang lain juga bisa ngerasa minder. Sebagaimana kita pun pasti pernah ngerasain sedih, cemas gitu kan. Betul. Marah. Bener. Semua orang punya ya kan? Semua orang punya itu. Dan itu tuh sisipan dari Allah, titipan dari Allah, supaya kita tuh benar-benar jadi manusia. Yang ngerasain hal-hal yang gak semuanya harus enak guys. Yang gak enak juga ternyata membesarkan kita kalau kita tahu petanya. Kalau kita tahu petanya. Kalau kita nggak tahu petanya, aduh siap-siap kejebak di situ. Karena kejebak di perasaan yang di bawah itu nikmat. Gitu? Yoi. Kenapa nikmat Kang? Udah nggak usah ngapa-ngapain. Yang salah dia. Victim mentality. Victim mentality itu nikmat banget. Nyalahin orang lain. Even nyalahin anak. Aku tuh nggak bisa aktif lagi di luar karena aku tuh punya anak. Dan aku tuh hidupnya dipakai untuk ngurus anak. Wah, nih banyak yang terwakili nih Kang. Banyak yang kena ini. Aku sibuk banget. Kenapa? Karena hidupku sekarang untuk anak-anak.
it seems bagus ya. Kayaknya kedengarannya kan beautiful. Iya. Kelihatannya penuh dengan pengorbanan. Padahal itu secara nggak langsung dia menyalahkan anak tuh. Dia lagi nyalain anak, dia lagi ngerasa dirinya jadi korban dari anaknya. Iya. Dan ketika dia jadi korban dari anaknya, dia lagi ada di level grief, lagi ada di level kesedihan, kehilangan. Iya. Dan ketika dia ada di level grief, dia itu akan efeknya hyperactive, capek tapi nggak produktif. Capek tapi nggak produktif. Sibuk tapi nggak produktif, karena sibuk itu beda. Sibuk ngurusin anak tapi produktif nggak sih? Iya. Anaknya ya udah dapat makan, dapat minum, tapi kemudian apakah si anak itu dapat kesadaran dirinya sekarang kayak gimana dan kedepannya perlu ngelakuin apa? Iya. Nggak dapet tuh anaknya. Kenapa? Orang tuanya udah ngerasa gue kayak begini karena anakku nih sekarang. Artinya dampaknya juga dirasakan oleh orang sekitar ya Kang. Energi kita kayak gitu, sikap kita akhirnya jadi ke arah sana, anak kita kena dampaknya. Dampaknya gede banget. That's why we call it the vibes. Karena energi itu kan gelombang itu punya frekuensi itu akan nyambung dengan frekuensi yang sekitar, berkalibrasi dan beresonansi. Iya. Kayak gitu. Jadi, dan ini bukan tentang ibu aja. Si bapak kenapa jadi harus kerja keras? Wah, karena aku harus menghidupi keluarga. Ih, kayak keren banget lu ya gitu. Itu ungkapan yang amazing. Kenapa Anda kerja keras? Karena aku perlu menghidupi keluargaku. Wow, harus. Ngomong harus gitu. Kayak yang jadinya jadi korban. Iya. Dan anak lu udah punya rezeki masing-masing. Terus kalau kita nggak kerja, anak jadi kerejekiin. Bukan itu juga maksudnya. Cuma ketika kenapa Anda bekerja? Ya karena saya punya tanggung jawab. Saya perlu menjadi ayah yang bisa menjaga tanggung jawab yang dititipkan kepada saya. Ada rezeki anak saya yang dititipi lewat saya, ngelewat saya. That's why saya bekerja. Itu tuh coach, gara-gara pemaknaan yang berbeda. Saya bekerja karena kalau saya nggak kerja, anak saya nggak makan, anak saya nggak bisa sekolah. Wis, tunggu dulu. Terus kerjanya ikhlas nggak? Ya pokoknya kerja aja. Ketika kemudian kita kayak begitu tuh, kita jadinya kerja, tapi kerjanya kayak korban. Iya. Kerja sebagai korban itu ngebuat kita jadi hyperactive. Coba balik lagi ke tujuan personal kita apaan. Jadi hyperactive itu bergerak aktif tapi capek. Capek. Sama dengan yang di atasnya. Teman-teman kalau nanti ngebaca bukunya Mas Sony nanti ditampilkan ya. Kalau ke atasnya misalkan willingness. Yes. Punya keinginan untuk melakukan sesuatu, kemauan untuk melakukan sesuatu, kemauan untuk mencoba sesuatu, kemauan untuk berkontribusi lebih gede, willingness. Itu tuh hasilnya capek juga kok, capek juga, tapi akan membahagiakan. Lelah yang membahagiakan. Ada lelah yang bikin menderita. Ada lelah yang membahagiakan. Ada lelah yang produktif. Gitu, dan lelah itu nanti akan produktif itu akan nge-vibes tuh, akan membanjiri orang kiri kanan kita tuh dengan energi yang sama. Dan itu tuh jadinya indah aja ketika misalkan kita berniat untuk willingness melakukan sesuatu, mengembalikan tanah dan air kita, tanah air, ini beneran tanah dan air menjadi subur. Willingness itu nanti nyambung ke anak kita dengan caranya dia. Misalkan, aku mau jadi panitia 17-an. Ini sekolah aja udah sampai sore. Ini mau jadi panitia 17-an. Tapi itu willingness. Dia pengen berkontribusi. Dan dengan cara itu, ternyata dia jadi lebih happy, jauh lebih produktif. Ini kejadian sama anak saya, Mas. Gimana tuh? Si kakak Lia, sekolahnya itu, waduh, pokoknya pagi sore lah ya, udah kayak rumah makan Padang. Pagi sore siang malam. Pagi sore siang malam. Udah rumah makan Padang gitu. Kakak Lia tuh udah kayak gitu banget. Terus dia udah gitu les lagi. Udah kayak gitu Sabtu dan Ahad dia kursus lagi. Terus kita ngadain panitia nih, anak-anak muda ini 17 Agustusan. Dia ikutan, awalnya aku juga gak punya waktu istirahat nih. Kalau dipetuahi, kita akan bilang manage dong waktunya yang bagus. Ceramah. Ini sarana kamu untuk latihan. Tapi kalau kita untuk melatih dia, jadikan kita role model dulu. Saya siap kok kontribusi untuk
ini untuk maksudnya misalkan saya berkontribusi untuk alam jadi jauh lebih bagus, kan dari trainer ke alam itu jauh banget. Tapi pengen mikirin gitu sesuatu apa yang bisa aku kontribusikan buat masyarakat. Oh ada nih lahan yang bisa ditumbuh kembangkan, ditumbuhi jadi forest lagi gitu. Pengen ikutan. Kayaknya itu cemen banget, jauh banget. Tapi bukan jauhnya, vibrasi ke orang dekatnya itu yang akan nular. Si kakak Alia tiba-tiba bilang kayak gini, aku tadi 2 jam ngedengerin cerita teman-teman panitia kumpul, kita berstorytelling, and it was so amazing. Dia bilang gitu. Masya Allah. 2 jam ngedengerin teman-teman kompleknya yang jarang ketemu itu saling bercerita. Di luar dia habis mempersiapkan acara, ngobrol-ngobrol, kongkong-kongkong. Dan itu jadi wisata yang luar biasa, nggak ngeluarin duit buat ke mall, nggak ada belanja-belanja, nggak ada ngeluarin apapun. Jadi penyembuh jiwanya. Jadi penyembuh jiwanya. Terus saya pikir, wow, saya nggak ngomong apa-apa loh ke dia tentang willingness. Tapi kok kenapa willingnessnya menular ya? Ya karena kita melakukan, dia melihat, dia melakukan dan melihat, kemudian jadi ingat, kemudian jadi ngerasain. Itu hebatnya the vibes. Masya Allah. Gitu. Jadi vibes itu berpengaruh pada banyak hal ya. Berpengaruh pada banyak hal. Tapi itu tadi dalam banget tuh Kang. Kalimat yang kayaknya bakal nempel terus tuh, terutama dalam konteks kita hubungan dengan anak. Ceramah terus kadang-kadang isinya, tapi kita nggak sungguh-sungguh ngasih pelatihan. Yes. Terus gimana caranya Kang supaya kita bisa tadi itu menaikkan level energi kita dari energi yang menyempitkan dada tadi, bikin kita tadi nggak mager, nggak mau gerak, atau bikin kita akhirnya capek, walaupun gerak tapi capek, sampai kita bisa masuk ke level yang bahagia, produktif. Itu tips-tips praktisnya gimana? Oke. Kalau ngelihat, kita ngejawabnya pakai level itu lagi, teman-teman. Nanti bisa dilihat itu di layar. Yang jadi switch-nya, yang jadi pengubahnya adalah courage. Keberanian. Beranian ya. Yang ngubah energi yang ada di level rendah, yang menyempitkan hati jadi energi yang melapangkan dada, itu adalah di courage. Jadi courage itu yang menjadi titik tolak orang yang sebelumnya punya mental korban tadi, menjadi dia take responsibility gitu. Yes. Itu bukan sih Kang? Yep, betul. Ini jadi titik balik orang yang tadinya nggak action, jadi bisa action. Actionnya bisa diterima, nggak bisa diterima, tapi dia bakalan nyaman dengan dirinya, fulfill dengan dirinya, disebutnya content penuh. Nggak ke yang tinggi dulu, gimana caranya? Ambil keberanian, ambil the power of now. Kapan ngelakuinnya? Sekarang. Tapi aku nggak tahu ke depannya kayak gimana. Ya udah ngelakuin aja dulu. Nanti habis dari courage, di atasnya courage itu ada yang namanya neutrality. Neutrality itu belum kejadian, tapi kita sudah menetralkan diri kita. Kalau kejadian alhamdulillah, nggak kejadian juga nggak apa-apa. Ternyata si neutrality menambah keberanian kita, jadi ada sedikit power lagi tuh. Oh aku jadi lebih berani nih kalau kayak gini. Jadi lepas ya. Jadi lepas. Sudah letting go gitu. Letting go itu. That is beautiful, letting go. Jadi letting go banget. Dan ketika habis neutrality munculkan kembali kemauan kita untuk willingness tadi. Jadi kalau dijawab gimana caranya nge-switch, ikutin step by stepnya. Tapi nanti ada shortcutnya nanti. By the way, ngomongin dulu keberanian Mas. Iya. Berani meminta maaf. Itu tuh ngebukain banget. Berani meminta maaf bukan kepada orang lain, tapi berani meminta maaf sama diri sendiri. Itu membukakan banget. Minta maaf pada diri sendiri. Yes. Berani untuk mengakui kesalahan, itu inner game yang ngebuka outer game yang luar biasa. Berani untuk kemudian menyadari bahwa saya kurangnya masih banyak di bagian apa aja, sekaligus juga berani bahwa saya punya kelebihan apa aja. Itu adalah inner game yang amazing banget untuk kemudian kita menangkan si game itu. Jadi untuk bisa mengakui kesalahan, untuk bisa minta maaf, butuh keberanian. Dan keberanian itu membukakan pintu demi pintu ke lapangan dada. Kenapa gitu? Luar biasa. Karena keberanian itu kemudian
nggak berhubungan sama orang luar aja. Keberanian itu berhubungan sama ego. Ego? Yang menang mana nih? Oke. Yang menang ini ego kita. Enggak, gue nggak salah. Bukan gue itu. Ataukah dengan aku punya kontribusi di dalam kesalahan ini. Semua orang salah kecuali saya. Semuanya yang ada di luar saya menyebabkan apa-apa yang terjadi pada diri saya. Itu egonya tuh ya. Itu egonya. Sementara courage itu melatih kita untuk ketika semuanya salah, sebetulnya sudut pandang saya yang salah yang mana, yang ngebuat semuanya jadi salah. Gitu. Kita kan sering banget tuh kalau dulu saya nih X generation dapat cerita kayak gini, coach. Ketika kita mencium semuanya, gila nih kenapa kok bau banget sih nih? Kesana bau, kesini bau, kesini bau. Ya karena yang baunya nempel di sini dan kita nggak sadar ada di sini gitu. Berani mengakui bahwa saya punya kontribusi terhadap segala sesuatu yang ada di hadapan saya. Itu tuh ngebukain hal yang lain banget untuk jadi lebih kelihatan. Kayak doanya Nabi Adam ya Kang. Rabbana zolamna anfusana. Masya Allah. Ini nih kalau life coach kayak gini. Kayak doanya Nabi Yunus, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yes. Jadi dia bisa menyalahkan banyak hal dalam hidupnya, tapi dia pun sadar dia punya kontribusi atas hal itu. Wow. Hamba zolim ya Allah gitu. Wow. I wish Dr. David Hawkins mendengarkan cerita ini juga. Ternyata penelitiannya nggak dimulai cuma dari 40 tahun yang lalu. Itu dimulai dari berapa ribu tahun yang lalu. Bahkan ketika manusia pertama tercipta, sudah menunjukkan keberanianlah yang membukakan semuanya. Dengan doa Nabi Adam tadi. Masya Allah, tabarakallah. Jadi keberanian itu bisa jadi titik tolak tadi. Yap. Yang ngebuka banyak hal. Melapangkan dada. Bikin kita sampai punya energi yang positif gitu Kang ya. Yes. Contoh. Punya anak yang lucu dong. Punya anak yang cute. Amin, insya Allah punya anak yang soleh, solehah. Dan mereka memberikan kebahagiaan kepada kita sekarang. Yes, pastinya. Kalau dulu Anda nggak berani memutuskan untuk menikah sama pasangan Anda, punya nggak anak yang kayak sekarang? Iya ya. Iya. Aduh, itu tuh keberanian. Padahal belum siap-siap amat loh Mas Wan untuk nikah. Kerjaan juga belum fix-fix amat. Tapi nikah aja lah, yuk. Udah dihitung mah insya Allah menghidupi berdua mah cukup. Mari kita jalani. Ketika ada keputusan setelah perhitungan yang tidak detail-detail amat, tapi let's do it. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menggenapkan sunnah. Jalan. Dan seperti inilah hidup kita. Saya diingat tuh Kang Hari dulu pernah ketika kita webinar bareng ngebahas intentional activity. Yang peace of mind yang aku bilang. Kenapa ketenang itu penting? Karena hidup itu ya tentang keputusan gitu. Dan kita pentingnya punya ketenangan saat ambil keputusan, punya keyakinan gitu Kang ya. Yes, betul. Itu butuh keberanian juga. Butuh keberanian. Masya Allah. Hidup tenang itu kemudian akan membuat keputusan-keputusan kita jadi jauh lebih bening, jadi jauh lebih jelas gitu. Nah, si ketenangan itu dimulai dari mana? Nah, itu dia. Ketenangan itu dimulai dari keberanian kita. Berani in anyways, termasuk berani menerima diri kita apa adanya. Gitu. Ada orang nggak berani ya Kang? Ada orang yang nggak berani, kemudian dia jadi insecure sendiri. Iya. Ketika dia jadi insecure sendiri, kemudian dia jadi nyalahin orang lain, kemudian dia jadi melihat dirinya itu tidak sama. Kalau dia nggak diajak, dia ditinggalkan terus. Gue nggak pernah diajak, gue selalu ditinggalkan. Ya lu kalau nggak diajak, lu coba, boleh ikut nggak? Gitu. Atau kalau nggak diajak ya buat aja permainan sendiri gitu. Tapi kan itu butuh keberanian. Iya. Jadi insecure itu juga boleh jadi dasarnya karena nggak berani tadi. Dia nggak berani menerima dirinya apa adanya. Betul, benar. Kalau berani aja keluar sedikit dari tempurungnya, mungkin dia akan menemukan insecurity yang lain. Tapi setidaknya dia sudah meninggalkan insecurity yang paling dasar. Saya misalkan, contoh, nggak berani masuk ke community trainer-trainer yang memang, waduh itu S2, S3 sementara saya cuma jauh dari mereka. Itu insecure itu. Tapi kemudian berani aja, datang aja, ngobrol sama mereka. Ternyata ada
ada irisan-irisan yang saling menguatkan dan itu saling indah. Saya ngomongin dari tataran lapangan, mereka dari tataran teori. And it's amazing. Dan ternyata teman-teman yang udah pada guru besar itu nggak sombong-sombong. Ternyata mereka baik hati. Pikiran kita aja yang bilang nanti aku takut dibeginiin, aku takut dicuekin. Insecure-nya dibuat sendiri karena kita tidak berani. Terus kalau udah kumpul sama mereka, ada nggak nanti insecurity yang lain? Adalah. Ketika apa? Ketika kemudian harus merumuskan modul menjadi kurikulum, perlu kedetailan yang lebih detail banget, sementara saya nggak punya kedetailan itu. Boleh dong jadi insecure sebentar, kemudian bukan insecure barangkali ya, fear sebentar, takut, kemudian berpikir gimana ya caranya. Oh, saya punya tim saya juga pintar-pintar, saya dibantu sama tim saya yang pintar-pintar untuk kemudian ngebuat si kurikulum itu jadi jauh lebih detail, jadi jauh lebih bagus, sehingga ketika ada project bersama orang-orang pintar tadi itu, bukan dukun ya, ini orang-orang pintar, saya datang dengan membawa hasil, result yang gue banget, tapi gue dibantu oleh tim saya, sementara mereka udah keluar dari pikirannya sendiri. Itu tuh insecure yang kemudian kita jadi berani naik satu level. Nanti ada lagi insecure yang lain, dipecahkan lagi, dicoba lagi, terus seperti itu. Dan gak ada alasan Kang Son, jadi Kang Son, gak ada alasan coach untuk tidak berani. Gak ada alasan? Gak ada. Karena kita punya Allah. Masya Allah. Cuma seringnya kita gak ngelibatin Allah itu kan, kalau kata, ini beliau yang ngomong guys. Ya, kalau kata coach Sony, ya kita aja yang gak ngelibatin Allah sehingga kita ngerasanya sendiri. Jadi gak berani. Padahal kan kalau ditemenin Allah. Iya, makanya diantara ini Kang, diantara definisi confidence ya, percaya diri yang saya pahami juga, percaya diri itu bukan bertumpu pada kemampuan diri, tapi yakin Allah selalu membersamai. Masya Allah. Itu yang ngebikin confidence itu jadi lebih. Confidence levelnya naik. Confidence levelnya naik. Ingat banget waktu ngisi di surrender. Ada satu doa yang kemudian setan udah putus asa dari kita ngedenger doanya aja. Setan itu kita ngebaca doanya aja, setan udah tewas terus ketika. Doa yang kalau kita panjatkan itu ketika kita keluar dari rumah kita mau masuk dunia yang lebih luas, kita membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, maka malaikat yang membersamai kita bilang, Hudi itu Allah sudah tunjukkan, Wuki itu Allah sudah persenjatai, Kufi itu Allah sudah cukupkan semuanya. Terus setan yang di belakangnya, kalau Allah udah cukupin, Allah udah persenjatai, Allah udah tunjukkan, terus gua fungsinya apa di sini, kata setan gitu kan. Bayangkan orang-orang yang berdoa seperti itu. Dalam doanya ada pengakuan kelemahan diri itu kan. Pengakuan. La haula wala quwata illa billah. Dan itu keberanian untuk ngaku dirinya nggak punya apa-apa. Kita mah sombong pisan. Gue bisa. Iya. Ketemu sama saya misalkan, ketemu sama expat, CEO-nya perusahaan multinasional, bisa. Allah kasih macet aja, telat datang, si expatnya marah, habis itu udah kita selesai. Nggak ada tuh, nggak ada kemampuan, nggak ada bisanya kita kalau emang nggak Allah titipin itu. Jadi mengakui bahwa Allah di atas segala-galanya, itu menunjukkan hal yang sangat luar biasa. Baru satu loh ya, itu nge-switchnya itu luar biasa, itu keberanian itu. Berani mengakui kelemahan diri, tadi bisa nge-switch kita jadi kayak gitu. Wow. Punya confidence level yang luar biasa. Masya Allah, mudah-mudahan kita ini disadarin terus sama Allah untuk ngaku. Masya Allah. Dan berani untuk ngaku. Kalau kaitannya dengan respons gimana Kang, kalau kita balik lagi tuh. Vibes tadi dengan high class response, itu gimana? Oke. Misalkan kayak gini. Berani itu kan bukan cuma di dalam pikiran aja, meskipun diawalinya dari pikiran, dari perasaan. Tapi berani itu perlu ditunjukkan dengan tindakan. Maka keberanian itu diliatin dong. Anda sekarang mau mulai bisnis, aku berani mulai bisnis. Nggak cuma di pikiran aja dong, tapi di perasaan juga, dan juga ditindaklanjuti dengan perilaku kita. Maka apa yang Anda mau coba? Mulai. Saya mau mulai, nggak punya modal, saya mau jadi reseller aja. Tunjukkan keberanian itu. Mulailah cari mana produk yang bagus, mana
dari produk tersebut apa yang ingin diselesaikan, berani ngelihat dulu di internet, ngebuka-buka dulu, beranikan diri untuk keluar dari kebiasaan yang kita punya, keluar sebentar, searching something, beranikan dulu. Kita tuh bahkan nggak berani untuk meninggalkan kenyamanan kita. Nggak berani meninggalkan comfort zone ya. Comfort zone, dan itu udah respon banget itu. Iya. Kita nggak berani. Beranilah untuk berlelah-lelah sedikit. Terus lagi kalau nggak berani berlelah-lelah banyak, berlelah-lelah dikit, ngeluarin modal sedikit. Kemudian keluar rumah, bertelepon. Kemudian itu keberanian. Dan itu udah dalam bentuk respons. Gak bisa di dalam pikiran lagi. Kayak gitu. Beranilah untuk membangun network. Beranilah untuk kemudian mengekspresikan perasaannya. Dan sekarang kan beranilah bahkan untuk menuliskan feed. Iya, feed, menuliskan atau ngebuat reels yang menunjukkan itu diri Anda. Banyak orang gak berani ya. Banyak orang yang kemudian ngerasa minder, ada aku mah apa tuh? Aku bukan siapa-siapa. Ngebuat reels juga siapa yang mau nonton? Ya setidaknya Anda yang nonton reels Anda dong. Come on, dude. Itu inner game banget tuh ya. Itu inner game banget. Soalnya kalau kita nggak misalkan kalau record and play gitu ya, apa tuh disebutnya? Ya pokoknya play and record gitu, ceklek nge-record terus abis itu di-upload. Kalau kita nggak pernah nyoba, kita nggak akan pernah tahu. Gitu. Padahal setiap cerita yang kita punya itu ada impactnya yang Allah titipkan lewat cerita kita, Mas Wan. Kita makan mikir cerita kita emang apa sih? Cuma cerita doang, nggak ada. Coba kalau diceritain sama orang, akan selalu ada orang yang terinspirasi dari cerita. Iya. Dan kita nggak pernah tahu cerita kita se-impact apa karena kita nggak berani. Itu keberanian, Masya Allah. Masya Allah. Tapi gini Kang, tadi sempat kita ngobrol ya di belakang sebelum kita rekaman. Itu juga yang suka jadi kegelisahan saya pribadi nih, Kang. Kita nih trainer ya, sering ngomong di mana-mana. Tapi kan setiap kali yang kita serukan itu kadang-kadang satu paket sama ujiannya nih, Kang. Bener gak sih? Itu gimana Kang cerita Kang Hari selama ini? Kita kan ya dulu sederhananya dulu guru kita Agim sering ngomong, kalau kita suka ceramah tentang sabar, ya ujiannya sabar. Kalau kita sering ngomong tentang komunikasi, ujiannya komunikasi. Itu ngerasain gak sih Kang sebagai pengalaman Kang Hari ini sebagai trainer udah sekian tahun ini, gimana tuh Kang ngelola inner game? Itu pertanyaan yang Masya Allah. Ngerasain banget. Suatu saat di satu perusahaan, kita itu lagi nge-training championnya, anak-anak muda. Champion di dalam divisinya. Pokoknya agent of change yang terbaik. Terus di istirahat saya tanya, bro gimana pendapat kamu terhadap materi yang barusan kita belajar bareng-bareng? Bagus sih materinya mah. Tapi saya tuh suka nanya, kalau orang lain kan diuji ya, tapi pemateri kan kayaknya enak aja ngomong tuh gak diuji. Itu kan nggak pernah ujian. Kalau Kang Hari kan enak tuh. Kang Hari nggak pernah tahu kita itu keluar dari mes dan ke tempat kerja kita itu sebelum matahari terbit, jam 6 kurang kita udah pergi. Kita pulang lagi nyampe ke mes kita itu, karena ini di industri pertambangan, kita pulang lagi tuh udah gelap. Dan itu berat banget karena kita yang kemudian ngedesain satu site itu harus berjalan operasionalnya dan lain sebagainya. Kan lu mah enak gitu ngomong doang, nggak pernah ada ujian. Itu pertanyaan yang mungkin ujiannya berbeda, tapi apakah diuji? Apakah kemudian akan pengen tukeran ujian gitu ya? Nggak usah. Kadang-kadang kita lihat dia lebih enak daripada saya. Nggak usah pengen kita punya judul masing-masing ya kan? Punya judul masing-masing dan nggak usah pengen kayaknya enak deh. Karena kalau kita tahu di belakang enaknya dia ada ujian apa, kita juga ngeri dengan ujian itu dan kemudian kita akan bersyukur, ya Allah, maha benar Engkau yang nggak pernah nguji seseorang di luar kemampuannya. Kayaknya kalau aku diuji kayak dia, aku nggak mampu deh. Dan dengan ujianku, insya Allah aku juga akan mampu. Jadi apakah balik lagi nih Mas Coach, apakah kemudian Kang Hari ngalamin ujian tentang the vibes ini? Dan gimana cara ngeresponnya tuh? Allah ya Rabbana.
Diuji nggak? Diuji. Kalau misalkan kata Agim sabar, ujiannya sabar, komunikasi ujiannya juga. Ngomongin komunikasi, ujiannya komunikasi. Ngomongin the vibes, ujiannya juga level-level kesadaran itu. Yeah. Saya sering cerita ke teman-teman, kalau kita lagi anger, kita lagi ada di level energi kemarahan, maka energi kemarahan itu kalau kita nggak sadar ada di situ, maka si energi itu akan attract, bukan law of attraction ya, akan kemudian ngevibrasi ke hal-hal yang ngebuat kita marah lagi, ngebuat kita sebel lagi, dan terus kayak gitu. Dan itu tuh dragging us down. Ngalamin banget. Baca berita mana yang sekarang pengen buat kita jadi tenang, jadi bahagia. Pengen marah terus kalau baca berita. Aduh, ini kok jadi kayak begini ya? Kenapa begini ya? Kenapa begitu ya? Ngelihat kemudian karyawan, ini kenapa kok cost-nya gede banget ya? Kenapa nggak ada reduction cost? Ini gimana sih sensitivity untuk cost-nya? Iya. Oh, itu marah lagi. Anak-anak kayaknya kok sudah kasih tahu, Mariam, ayo dikerjain dong tugasnya ya Allah. Ayo dong, itu marah lagi. Padahal kita lagi belajar tentang itu ya. Padahal kita lagi belajar dan sering ngajarin orang tentang kalau kita ada di level marah itu, kita ada di situ, impact-nya adalah hyperactive ke kitanya, dan impact-nya kita akan dragging, si marah itu akan ngedrag us down, narik kita turun terus. Terus gimana dong cara ngeresponnya? Cara ngeresponnya hal-hal yang udah sangat kita tahu. Yang paling sederhana adalah tarik nafas. Sejenak, taken off dulu. Berhenti sejenak untuk melihat ke belakang. Nah, ini ilmu mahal nih teman-teman. Itu taken off kalau di high class response. Ngelihat sejenak, berhenti sejenak untuk ngelihat ke dalam diri. Inner game lagi kan? Inner game. Kemudian yang paling sederhana adalah di-accept. Diterima. Jangan dihilangin. Si marah itu untuk bukan dihilangkan. It's okay to not be okay gitu. Yes, it's okay to be not okay. Itu diterima, dirasain itu marah, kemudian ditanyain sama diri. Maka perlu ada yang namanya self talk. Habis berhenti, self talk. Kenapa ya marah kayak gini ya? Setelah berhenti, self talk. Berhenti itu misalkan contohnya tarik nafas. Berhenti itu misalkan ngambil wudhu. Berhenti itu misalkan beranjak dari duduk ke berdiri, itu kan berhenti sejenak. Para ulama, ya. Tarik nafas. Berhenti itu misalkan sholat. Berhenti itu cuti 2 hari itu berhenti. Liburan. Jeda. Apapun, any kind of jeda. Maksudnya untuk jeda itu untuk apa? Untuk membereskan inner game. Karena inner game kita tanpa jeda itu nanti terpaut sama outer game kita terus-terusan dan itu melelahkan. Jadi berhenti sejenak dulu, terus kemudian tarik nafas dulu, relax dulu. Mau nggak mau harus menenangkan. Tenang, senang, menang. Bentar, menarik. Tenang, senang, menang. Gitu. Tenangkan diri dulu. Senangkan bukan untuk kemudian hahihi, enggak. Senangkan diri dulu untuk misalkan kita ngaji, kemudian ngelihat artinya apa, kemudian berkomunikasi sama diri. Ini ada yang tadi Kang, tenang, senang, menang itu saya ingat ungkapan dari Imam Syafi'i ini Kang. Apa itu? Kata beliau, da'il ayyama taf'alu ma tasha'u. Biarkanlah hari-hari itu bertingkah semaunya. Karena kan namanya hari-hari itu nggak semuanya enak kan, ada enak, ada nggak enak. Kita dapat gilirannya tuh. Wati benafsan idha hakamal qada'u. Buatlah nyaman dirimu terhadap qada Allah. Jadi itu tadi senang tuh ya. Dibikin nyaman hati. Dibikin nyaman hatinya. Senang tadi. Senang. Iya, dengan qadanya Allah. Dengan qadanya Allah. Kalau nggak kayak gitu, aduh ini kenapa terus ngeliatnya nanti jadi anger lagi tuh. Kenapa sih aku tuh nanya istri aku, dijawabnya singkat, padat dan gitu ya, nyakitin hati gitu. Padahal lagi capek banget gitu. Kalau kita nggak senang dengan qada itu udah terjadi. Iya. Kita jadi ini karena dia diasuh dengan pola asuh yang berbeda dengan kemana-mana terus, come on man, where are we going gitu ya, kita ujungnya mau kemana sih? Dan akhirnya menang melawan diri sendiri. Menang melawan diri sendiri. Iya. Menang di dalam inner game itu. Iya. Dan menang itu kemudian tidak harus saya yang menang kelihatan sama orang lain. Enggak, menang untuk diri sendiri aja dulu. Yes. Dan itu tuh membahagiakan kita, dan kemudian kita jadi bisa beranjak untuk memikirkan, merasakan
hal yang lain. Kayak gitu. Masya Allah, luar biasa. Masya Allah. Memang ini Kang, pengalaman saya pribadi pun ya pasti kita ngalamin lah ya. Artinya beberapa kali suka diminta untuk ngisi tentang parenting. Kadang-kadang suka berpikir, oh kita aja mungkin ngurus anak belum bener gitu kan. Sudah menceramai orang. Yes. Dan ya suara-suara dalam diri itu yang perlu kita sadari ya Kang. Betul. Meskipun penting juga kemudian kalau kita untuk berani itu ada koridornya. Gimana? Tidak keluar dari apa-apa yang belum kita lakukan. Kalau trainer, kalau guru, kalau coach, saya suka nanya nih, kalau misalkan menghindari untuk ngomongin parenting karena bukan expert di parenting. Namun kan sekolah biasanya tahu bapaknya trainer, bapaknya kakak, boleh nggak nanti ngisi gitu ya. Nah, muncul nih kita, aduh berani nggak ya, aduh gimana, beranikan diri. Namun kemudian ngobrol sama pasangan, aku nanti mau ngomong ini, kamu ngelihat aku udah ngelakuin ini belum? Atau kalau saya nanyanya kalau sama istri, boleh nggak aku ngomong ini? Boleh itu dia bukan, yang paling fair untuk nilai kita. Orang dekat tahu, bukan orang tahu. Orang luar taunya bagus-bagus aja. Kalau istri boleh, artinya boleh itu bukan istri yang kemudian memutuskan boleh atau tidak. Artinya Kang Hari sudah melakukan itu. Secara frekuensinya nggak cuma sekali dua kali, tapi frekuensinya sudah berulang-ulang kali. Udah jadi kebiasaan. Go ahead. Nah, kabura maqtan inallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah tuh marah banget kalau kita ngomong hal-hal yang belum pernah kita lakuin. Berani boleh, tapi asal jangan gabret hajar. Ya udah kita omongin apa yang keren, gatuk-gatuk dari buku terus kita omongin. Enggak. Itu berani yang nggak ada impactnya. Dan jangan-jangan itu bukan berani. Itu jadi naikin gengsi, pride. Dan pride itu di bawah. Ini kayak berani yang nggak ada impactnya. Jadi ternyata semakin kita punya integrity berarti ya, itu semakin impactful apa yang kita sampaikan. Semakin impactful. Gitu ya Kang? Yes. Berani gak ada impactnya, terus berani demi apa sih? Demi validasi. Dan itu tuh menyakiti kita. Itu menyakiti kita. Itu pride. Pride. Ada keunikan nih tentang pride, coach. Pengen beli motor besar, nabung, dan kebeli kok. Tapi istri nanya, buat apa? Ya supaya bisa bukan komunikasi, supaya bisa gabung lah sama komunitas-komunitas diterima kayak gitu, nanti bisa main kemana, ini akan membesarkan bisnis kita kalau ketemu sama orang-orang yang tepat di komunitas itu. Tapi ditanya lagi, is it benar gitu? Is that true? Atau jangan-jangan yang keluar, enggak, berkomunitasnya seminggu sekali juga enggak, sebulan sekali juga enggak, kadang-kadang. Tapi kalau nganterin anak pakai motor itu, kayaknya keren. Dan nganterin anak itu bisa anytime ketika ada di Bandung. Kalau saya kayaknya gengsinya lebih gede, pride-nya lebih gede. Dan setelah tahu bahwa pride itu ada di level force, bahwa ya udah deh ditahan dulu, enggak dulu, sampai kemudian ini nanti bukan untuk pride, ini nanti emang bentuk kemaslahatan gitu. Nggak tahu bakalan ketemu apa enggak. Kalau ketemu mari kita coba. Tapi kalau nggak ketemu, ya ngapain juga. Hidup untuk flexing dan validasi orang. Wih keren, papanya Mei nganterinnya pakai motor. Dan itu capek ya Kang. Oh capek, itu menekan banget. Menekan banget. Dan bukankah kita sering kayak gitu? Yes. Bukan kita ya, saya sering kayak gitu. Sama Kang. Allah ya Rabbana. Ngedidik anak buat apaan sih? Jangan-jangan kalau anaknya jadi bisa nanti maju ke depan, emaknya bangga. Pride. Dan itu teh kalau kayak gitu, siap-siap itu emak bakalan capek banget. Hyperactive. Dan jangan-jangan hyperactive-nya kerasa di vibes anaknya, cuma anaknya nggak ngomong. Aduh, ngeri. Wah luar biasa nih. Jadi kita ngulik nih map of consciousness. Kalau balik lagi ke situ, ada satu pertanyaan nih Kang. Yang ini kayaknya menarik juga untuk kita kulik ya. Ada dua rasa yang sekilas itu mirip, tapi itu kita tahu ya kalau di peta ini berbeda energinya. Beda banget. Desire dengan willingness. Ya, ini sekilas kayak mirip nih Kang. Gimana bedanya Kang? Wow, ini keren ini. Kita makin mengerucut ini. Ya, kalau saya mengartikan desire itu keinginan yang melekat. Ada kemelekatan di situ. Ada kemelekatan di situ. Saya pengen memiliki sesuatu. Hasrat gede ingin memiliki sesuatu melekat banget.
Sementara willingness itu saya ingin melakukan sesuatu. To be, to do, to have. To be, to have, to do. To do, yeah. Jadi kalau yang force, desire, yang membuat hati kita sempit adalah saya ingin memiliki. Oke. Saya ingin memiliki suami yang soleh. Saya ingin memiliki istri yang solehah atulah. Kayak gitu. Alih-alih kayak gitu, kita willingness. I'm willing to be good husband. Okay. Saya berkeinginan untuk menjadi suami yang baik. Ini tuh dua, sama-sama hasrat, sama-sama harapan, sama-sama keinginan. Tapi yang satu jadi hyperactive. Saya pengen memiliki moge. Dengan saya ingin menjadi sesuatu. Itu beda banget. Capeknya mungkin sama, lelahnya mungkin sama. Tapi yang satu nikmatnya tadi ya. Nikmatnya kebahagiaannya beda. Kebahagiaannya beda. Lapang dadanya beda. Gitu. Dan yang dicari apa nih? Kalau pride, aduh siap-siap capek. Kalau yang tadi desire, saya ingin memiliki. Kalau ingin memiliki, having something, to have something, siap-siap to do-nya a lot of things, dan kita nggak pernah mikirin being-nya kita apa. Tapi kalau willingness, to be something. To be something. To be something. Perlu nggak ngelakuin sesuatu? Ya perlulah. To do something untuk jadi being something. Ujungnya having nggak? Having kok. Having tuh kayak efek samping ya kan? Efek samping aja. Tapi kalau kita pengen to have. Allah ya Rabbana. Gak nyaman tadi ya, capek gitu. Capek. Iya. Jangan mikirin having, tapi mikirinnya mulai dari being. Masya Allah. Dan itu nge-switch kita dari hyperactive jadi happy and productive. Iya. Ditambahin lagi yang tadi dibahas sama Ustaz Son itu, yang kita pernah ngobrolin bareng-bareng live itu apa? Peace of mind. Intentional activity. Reason, teman-teman semuanya, kalau kita udah nyampe ke hikmah, udah nyampe ke pemaknaan, itu tuh akan ngebuat kita ada di peak performance without stress. Sampai pada peak performance tapi tanpa stres. Kita enjoy betul performance kita. Kita enjoy banget. Dia udah punya reason, dia punya alasan. Dia punya hikmah. Kemarin contohnya di Jakarta, jadi rumahnya di Bekasi, terus lagi kantornya itu jauh banget dari Bekasi. Capek. Yang unik adalah ketika saya tanya ke perusahaannya, ke PIC-nya, apa nih problem yang sering terjadi di sini? Mereka tuh terkadang sangat lelah untuk perusahaan sampai mereka lupa untuk ngurusin diri sendiri. Saya bilang, bukankah kalau saya ngomong sama PIC perusahaan harusnya happy dengan kondisi kayak gitu? Enggak, saya pengen mereka juga happy untuk hidup, untuk dirinya. Saking memaknainya, orang-orang yang tinggal di Bekasi dan jauh banget kerjanya di Jakarta, entah bagian mana itu, saking memaknainya mereka tuh nikmat jadinya. Dan orang ngeliatnya lu jadi lupa diri ya. Padahal enggak juga sih. Karena mereka memaknai aku bekerja karena aku perlu menjaga amanah. Aku bekerja karena inilah esensi kehidupanku untuk bisa bermanfaat dan memudahkan hidup orang lain. Itu tuh luar biasa banget. Itu satu corporate dan dia corporate luar negeri. Bayangin. CEO-nya bule. Berharap banget nanti CEO Muslim bisa ngambil hikmah itu buat semua employee-nya. Sampai employee-nya juga siap berjibaku luar biasa nyampe ada di peak performance. Peak performance coach. Itu yang kemarin itu yang saya isi itu saya kasih namanya DSV Transportasi Indonesia. Itu peak performance banget. Without stress. Willingness untuk ngasih sesuatunya gede banget untuk kehidupan sekitarnya itu. Wow. Saya nanya lagi ada masalah apa antar departemen, silo enggak, antar departemen kompak banget. Jadi yang dibutuhin apa dong dari training kami? Mereka perlu lebih menghargai dirinya. Mereka perlu lebih sayang sama dirinya. Jangan sampai kalau mereka udah ngotot untuk kerja terus kemudian mereka capek. Kemudian mereka jadi sakit, kan itu juga berdampak sama dirinya. Saya bilang, wow, tingkat stres tinggi nggak? Enggak. Tapi saya khawatir aja nanti mereka jadi sakit. Wow. Dan ketika kita masuk coach di dalam training itu vibes-nya emang beda. Willingness mereka mau menerima seorang trainer gitu
oh kayaknya happy banget, enjoy Antusias banget, ya? Antusias banget. Training itu jadi nggak kerasa sama sekali. Ya. Itu peak performance without stress. Saya ngelihatnya, kok bisa ya? Ya. Dilihat kalau ke rumah, kita jadi orang tua, kita ngelihat juga nih banyak teman-teman. Nanti mungkin Ustadz Sony bisa berjumpa sama beliau, founder dari Kauniyah Oil. Itu tuh beliau mengajarinya, ya Allah, itu without stress banget. Peak performance without stress. Ada di peak performance sebagai ibu, ada peak performance sebagai ayah, dan gak stress ngurusin anak-anaknya. Dan jangan dipikir, oh itu karena anaknya luar biasa, ini karena hidayah dari Allah, hadiah dari Allah. Enggak, itu tuh sesuatu yang diusahain. Peak performance without stress itu dulunya barangkali diawali dari inaction, tapi kesadarannya terus naik, kemudian jadi hyperactive, kemudian dari hyperactive naik jadi happy and productive, baru deh ke situ. Berarti dikit lagi nih Kang, kalau kita sampai pada puncak level kesadaran. Bagaimana kaitannya dengan cinta? Ada love di situ, ada peace di situ, ada enlightenment di situ. Karena kan memang teori dasarnya itu kita akan joy ya, kita akan menikmati kalau memang kita mencintai apa yang kita kerjakan. Gitu. Gimana tuh? Itu jalan pintas yang tadi saya bilang. Ada shortcutnya untuk kemudian kita nyampe ke level tertinggi. What is that? Love, cinta. Love itu shortcut. Jalan Jadi kalau berani itu kan kita beraniin. Tapi kalau bilang, ya Rob, demi cinta aku sama keluargaku, berani. Kalau diberani gimana caranya? Nggak, takut men, ngeri men. Ini ada jurang, ada sungai, ada segala macam. Tapi kalau demi cinta dilakuin juga tuh. Itu shortcut banget. Dan ini sudah dilakukan oleh jutaan ibu-ibu, bapak-bapak kepada anak-anaknya. Secara sadar ataupun enggak ya? Sadar apa enggak? Love ini sudah membentuk kita. Jadi seperti ini. Kalau saya tanya, Coach Sony, orang tua dulu ikutan parenting di mana sampai punya anak soleh kayak Coach Sony? Zaman dulu nggak ada seminar parenting gitu kan. Terus gimana beliau bisa ngebuat anak seperti Coach Sony dong? Boleh jadi karena ada elemen cinta di situ. Elemen cintanya gede banget. Elemen cintanya total, luar biasa. Elemen cinta itu kemudian membuat si courage, willingness, kecapean, kelelahan, hyperaktif jadi hilang. Iya. Karena beliau punya amanah yang namanya Sony abinya Kim sekarang. Masya Allah. Iya. Masya Allah. Itu love. Joy, teman-teman kalau ini film yang I don't know, ini film nantinya jadi kayak gimana. Tapi saya suka banget Inside Out sih. Iya. Saya suka banget Inside Out. Even though itu film Yahudi punya dan sebagainya, saya suka Inside Out. Iya. Itu ngajarin banyak hal lebih mudah ke anak-anak saya yang remaja. Iya. Tentu dengan pengawasan orang tua. Tapi kalau kita lihat di film itu ada 5 emosi, basic emotions. Yang mimpin itu siapa? Di headquarternya. Yang mimpin itu joy. Jadi kalau kesyukuran itu jadi pemimpin kehidupan kita. Tentu saja kesyukuran itu nggak mungkin tanpa reason yang kita punya, intention yang kita dapetin. Dan kalau kesyukuran itu punya, hidup kita tuh bakalan Masya Allah banget. Joy itu kesyukuran ya? Ya kalau saya bilangnya kesyukuran. Joy itu hidup dengan penuh rasa syukur. Iya. Itu joy. Dan itu menghasilkan bahagia, menghasilkan keceriaan. Kesyukuran itu tentu dengan level keceriaan yang berbeda-beda. Coach Sony keceriaannya, tampak cerianya beda dengan Arif Firmansyah tentu saja. Tapi kalau kesyukuran itu sama, itu inner game. Iya. Kalau kita punya kesyukuran itu kemudian akan ngebuat kita jadi bisa mudah naik ke atasnya. Dan kesyukuran itu adalah shortcut dari semuanya. Lagi sedih, lagi sebel misalnya gini, lagi sebel sama pengendara di depan kita yang asal banget ngendarainnya. Kita bebas tuh ngeresponnya, menggerutu kah? Marah-marah, buka jendela terus marah-marah dan kemudian jadi berantem karena dia ternyata juga kesel dan dia ngejar kita. Atau kita lewatin dia dari jarak jauh, kita doain penuh cinta. Masya Allah. Penuh kesyukuran. Karena ini pagi kita masih bisa nyetir, ngelihat yang kayak begitu tuh artinya kita sehat, masih bisa keluar. Dan ternyata itu shortcut. Iya. Kalau kita mau marah, boleh tuh.
Mau nerima juga boleh, ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau kita doain dengan penuh cinta, shortcut itu Mas. Yang saya rasain gitu sih. Iya. Itu shortcut untuk membuat map itu jadi enak aja. Betul. Gitu. Ngebaca, aduh ya Allah ya Rabbana, ngebaca berita sekarang. Ini respon kita. Iya. Mau ikut sedih, mau sedih terus, mau jadi marah, atau kita balas dengan kebaikan. At least kirimin doa dari jarak jauh aja. Dengan penuh cinta. Kang Hari, mengenai syukur nih, saya kemarin dapat pertanyaan yang bagus banget di TikTok atau Instagram, saya lupa. Saya lagi bikin konten waktu itu. Segala sesuatu yang berlebihan itu nggak baik, sekalipun itu hal yang baik. Kan kita ibadah aja nggak boleh berlebihan ya Kang. Terus ada yang komen, bagaimana coach kalau syukur? Apakah syukur berlebihan itu nggak baik? Itu pertanyaan yang bikin saya mikir tuh. Jangan sampai dilemparkan ke saya karena saya jadi mikir juga nanti. Itu bagaimana kalau syukur? Semua kan yang berlebihan nggak baik. Ya, bahkan ibadah aja kan nggak baik kalau berlebihan. Ada salah seorang sahabat dulu, ya Rasulullah, aku nggak mau tidur sholat aja semalaman. Aku nggak mau buka, aku puasa aja. Kata Rasulullah, oh nggak gitu. Ada tidur, ada waktunya sholat, ada waktunya puasa, ada waktunya buka. Bahkan hal-hal yang baik saja kalau berlebihan itu nggak baik. Ada yang komen, bagaimana kalau syukur, coach? Apakah syukur berlebihan itu nggak baik? Itu sempat saya bilang, wow. Ini pertanyaan menarik. Wow. Tapi jawabannya ketemu Kang. What is that? Jawabannya dalam hal syukur kita nggak mungkin bisa berlebihan. Karena mau maksimal ya, lautan kita bersyukur itu masih setetes nikmatnya Allah. Selalu ada yang bisa kita syukuri. Nggak mungkin kita berlebihan dengan dalam hal syukur. Mau jungkir balik kita bersyukur itu masih nggak sebanding dengan karunia dan nikmatnya dari Allah. Jadi menarik ya, kesyukuran, joy. Karena ya benar juga Kang Hari mengartikan joy itu kesyukuran. Dan itu memang pemimpin negeri. Maha benar Allah yang udah nitipin kalimatnya ke lisan orang yang kayak Mas Sony. Kesyukuran itu nggak ada lebih, nggak bisa berlebihan gitu. Nggak bisa berlebihan. Karena lu mau bersyukur sebanyak apapun, itu tuh masih nggak sebanding dengan itu dari Allah. Oh, Masya Allah. Jadi luar biasa. Dan akhirnya itu nganterin kita pada peace ya Kang ya. Yes. Karena banyak orang yang gini Kang, masih banyak orang yang berpendapat ngapain sih ngomongin peace? Itu tuh ngajarin orang males, ngajarin orang lamban. Padahal ternyata peace itu bahkan bisa jadi fondasi produktif, bahkan extraordinary outcome. Ada sebuah pernyataan yang menarik dari Mahathir Muhammad. Kondisi umat Islam kayak gini adalah salah ustadz-ustadznya. Nanti dicari ya. Kenapa? Karena ustadz-ustadznya cuma ngajarin tenang, peace, tenang, tanpa mengajarkan bahwa untuk kondisi di peaceful itu kita perlu ngelewatin perjalanan yang panjang. Boleh in action, boleh minder, pergulatan batin, tapi terus keluar lagi. Kemudian kita menampilkan sebagai umatan wasaton gitu, umat yang terpilih sama Allah. Kemudian kita gagal, tapi kita bangkit lagi. Kemudian kita hyperaktif. Kemudian setelah itu kita segala macam kita cobain willingness. Itu tuh perjalanan panjang nyampe ke peace. Peace itu kan kalau saya sering sampaikan adalah keinginan kita dengan keinginan Allah tuh udah nyatu. Masya Allah. Saya itu bekerja karena saya itu adalah employee of Allah, itu peace. Tapi saya itu employee, artinya apa? Karya. Yang karyawan, yang artinya ditunggu dari saya adalah karyanya. Perform, productivity saya. Gitu. Peace itu bukan nggak bisa peace itu tiba-tiba kita rebahan seharian terus peace. Itu artinya peace buat Anda, nggak peace buat orang sekeliling Anda. Pasti sebel tuh. Istri juga, lu ngapain lu tidur mulu kerjaannya, ini peaceful mom. Come on pap. Nggak bisa. Peace itu adalah perjalanan panjang setelah kita menemukan hikmah, reason. Setelah kita menemukan love, esensinya itu adalah doing, bukan cuma saying something. Setelah kita kemudian menemukan kesyukuran, joyful di dalam semua proses yang kita jalanin, baru deh itu peace datang. Dan mudah-mudahan huwaladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin, itu kita jadi orang-orang yang terpilih, orang-orang yang beriman, supaya Allah tuh nurunin peace-nya sama kita. Kayak gitu coach. Tercerahkan jiwa kita akhirnya. Mudah-mudahan. Insya Allah. Makasih Kang Hari. Sami-sami coach. Kita ngebedah layer demi layer nih, Masya Allah. Mahal banget nih video kita kali ini ya.
the vibes ya, layer demi layer peta kesadaran. Yes. Mudah-mudahan teman-teman dari obrolan ini ada inspirasi, motivasi, dan kayaknya nggak cukup sekali kalau sama Kang Hari ya. Kita perlu rekaman lagi di lain kesempatan ngebahas hal yang berbeda. Kang Hari makasih ya. Sami-sami brother. Sudah diterima. Insya Allah. Semoga jadi amal jariah buat. Masya Allah, mohon doanya dari orang soleh. Lagi ada project apa nih? HCR mungkin yang bisa disampaikan ke teman-teman. Ya, doakan teman-teman semuanya. Ini adalah dari willingness dan courage. Apakah nanti akan diterima apa enggak? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mudah-mudahan lagi memikirkan sama Coach Sony untuk apa yang kita bisa buat setelah kita punya lapang dada. Oke. Jawabannya salah satunya adalah ngedesain response kita di dalam setiap peranan kita dengan high class response. Lapang dada itu fondasi. Itu pondasi yang sangat luar biasa banget. Setelah itu kita perlu latih. Perlu latihan. Dan untuk latihan butuh petanya kan, butuh caranya, butuh strateginya, insya Allah. Ya, tunggu tanggal main ya. Siap. Kita bikin something dengan Kang Hari, insya Allah. Insya Allah. Ya. Terima kasih Kang Hari. Sami-sami. Teman-teman sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan sampai jumpa di seri video yang lain bersama narasumber yang berbeda di Inner Game Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.